Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Adkar Channel Ahmad Kardiman. Hari ini kita akan membahas tentang zakat. Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah memuliakan manusia agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah mengajarkan kepada manusia bahwa ia adalah seorang hamba yang diciptakan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Selanjutnya Allah memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah. Namun demikian, sarana-sarana tersebut tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan jalan saling tolong-menolong antar sesama atas dasar saling menghormati dan menjaga hak dan kewajiban bersama. Di antara sarana-sarana menuju kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikamnya kehormatan dan robeknya integritas bangsa. Pengertian zakat. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antaranya berkembang, berkah, kebaikan, mensucikan dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustahikin. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima zakat. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataitum birribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma'ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 39. Mengeluarkan zakat termasuk salah satu dari rukun Islam. Zakat pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dan diberlakukan secara umum kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya. Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat karena seringkali dalam banyak ayat dan hadis perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah sholat, sebagaimana contoh dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 110, aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Begitu juga dalam beberapa hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang bersamaan dengan 4 kewajiban lainnya. Salah satu di antaranya disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan dengan 5 perkara: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah,
dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan keterangan ini, wajar kiranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa pemerintahannya. Karena baginya kewajiban mengeluarkan zakat tidak ada bedanya dengan kewajiban sholat. Beliau pernah berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat." Dengan kerasnya ancaman terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat, kiranya dapat menjadi perhatian bagi seluruh umat Islam yang telah mampu dan melengkapi syarat-syaratnya agar dapat mengeluarkannya pada waktu yang telah ditentukan. Beralih kepada macam-macam zakat. Di dalam fikih, zakat wajib dibagi dua macam. Pertama, zakat nafs, zakat badan, atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Dan yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Zakat nafs atau zakat fitrah menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri maupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah atau fitrahnya oleh orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Rawahul Bukhari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum kepada setiap orang yang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Dalam konteks Indonesia, 1 sok setara dengan sekitar setengah kilogram beras per orang. Ada yang berpendapat 2,7 kilogram. Beralih kepada zakat mal. Secara umum, zakat mal ini ada 8 jenis harta, yaitu emas, perak, hasil pertanian atau bahan makanan pokok, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan kepada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Namun kemudian menurut beberapa ulama kontemporer, aset zakat juga memasukkan uang, banknot atau al-awraq al-maliyah, hasil profesi atau hadiah yang diterima oleh seseorang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahab Al-Juhaili di dalam Fikih Al-Islam, Syekh Yusuf Qardawi di dalam Fiqhuz Zakah, Syekh Abdurrahman Al-Juzairi di dalam Al-Fiqh ala Mazhab Al-Arba'ah dan yang lainnya. Pendapat ini berpedoman pada beberapa riwayat ulama, antaranya riwayat Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin firrajuli yastafidul mala qala zakkihi hina yastafid. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta. Lalu Ibnu Abbas berkata, hendaknya ia menzakatinya pada saat memperolehnya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hanbal. Yang kedua, riwayat dari Ibnu Mas'ud an Habirah bin Yarim qala kana Abdullah Ibnu Mas'ud yu'tina al-'ata'a fi zubalin sigharin summa ya'khudhu min hazakah. Diriwayatkan dari Habirah Ibnu Yarim, dia berkata, Abdullah Ibnu Mas'ud memberi kami sesuatu pemberian di dalam keranjang kecil, kemudian beliau mengambil zakat dari pemberian-pemberian tersebut. Hadis riwayat Abu Ishaq dan Sufyan As-Tsauri. Yang berikutnya riwayat dari Umar Ibnu Abdul Aziz. Abu Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar Ibnu Abdul Aziz memberi upah seorang pekerja, maka beliau mengambil zakat darinya. Ketika mengembalikan mal dolim, harta yang diambil secara zalim, maka beliau mengambil zakat darinya, dan beliau mengambil zakat dari hadiah pemberian-pemberian saat dibagikan pada pemiliknya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 14, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Syarat yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, bisa melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Syarat yang ketiga, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Syarat yang keempat, telah mencapai nisab atau nisob, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misal nisab zakat emas yakni 93,6 gram. Nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Syarat yang keempat yakni sudah mencapai 1 tahun kepemilikan atau haul. Dan syarat yang berikutnya sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya, bukan dari pokoknya. Harta benda yang wajib dizakati yang pertama emas dan perak. Emas ketika sudah mencapai nisab 93,6 gram dan telah mencapai haul 1 tahun, maka kadar zakatnya 2,5%. Begitupun perak ketika sudah mencapai nisab yakni 624 gram dan haul 1 tahun, maka wajib dizakati 2,5%. Yang kedua, binatang ternak atau zakatul an'am. Untuk zakat yang berkaitan dengan binatang ternak, insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya di part kedua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.